Sahabat-sahabat sekalian, kuliah hari ini adalah kita membahas tentang pengembangan metode fikih, pembelajaran fikih di sekolah. Bicara pengembangan metode, akan berbicara tentang cara, bahasanya tarekah atau jalan. Jadi metode ini sangat-sangat penting ketika kita mengadakan kuliah. Kenapa? Ataupun pembelajaran, khususnya pembelajaran fikih. Bicara fikih, bicara tentang kegiatan keagamaan di masyarakat. Kenapa? Karena beda saja sedikit masalah fikih ini akan menjadi boleh dikatakan perdebatan yang tidak selesai. Contoh antara orang yang kunut atau tidak kunut. Bahkan walaupun substansinya sama, NU Muhammadiyah Persis itu secara substansi itu sama. Sama. Contoh tentang pengurusan jenazah. Sama secara substansi. Yang membedakan adalah tentang metodenya. Contoh begini, kalau yang namanya di Persis nggak ada tahlilan, di Muhammadiyah ada yang tahlilan, ada yang tidak. Tapi di NU itu ada tahlilan. Secara substansi, tahlil mengikatkan diri kepada Allah adalah suatu hal yang diwajibkan kepada setiap muslim. Tapi bicara tentang caranya itu yang jadi masalah. Nah, sebagai seorang guru harus mempunyai yang namanya metode dalam mengajar. Kenapa? Karena tanpa sebuah metode, khususnya kepada anak didik, maka anak didik itu akan jenuh dan bosan. Itu terjadi kepada seorang siswa dimanapun. Karena seorang siswa itu adalah manusia yang dinamis, yang terus bergerak, terus berkembang. Metode yang sama tidak akan cukup. Bukan hanya metode pendekatan. Bagi seorang yang usianya di atas 25 tahun, dengan metode daring itu hanya bertahan konsentrasi hanya 15 menit. Makanya saya tidak akan terlalu lama, maksimal 20 menit, karena 15 menit sudah boleh dikatakan konsentrasinya sudah berkurang. Nah 20, 30 menit, 40 menit itu sudah sangat maksimal. Kenapa Zoom itu dibatasi 40 menit? Pertama itu masalah ekonomi tentunya. Kalau Anda ingin lebih harus membayar. Yang kedua, ternyata secara konsentrasi seseorang itu tidak akan bertahan di atas 40 menit, apalagi sampai 1 jam untuk berkonsentrasi di daring. Makanya secara maksimalnya hanya 15 menit. Apalagi dengan metode ceramah. Nah, saya kan ini metodenya ceramah. Kenapa? Karena untuk mengefektifkan waktu saja. Karena kan kita intinya itu adalah silaturahim, ketemu, bisa berkomunikasi. Secara etis saja ini, secara logis, secara benarnya dosen hanya cukup memberikan soal ataupun materi secara online, itu mau melalui WA, melalui email, itu udah cukup. Tapi saya ingin ada sebuah pertemuan secara face atau tatap muka. Kenapa? Karena sudah menjadi sebuah kebiasaan, khususnya di saya yang hidup di pesantren tradisional, yang namanya pertemuan muka itu menjadi wajib. Walaupun kita dibatasi oleh ruang dan waktu, tetap harus. Bahkan beberapa santri yang jauh tetap mengaji daring dilakukan antara subuh dan maghrib, dilakukan setiap hari. Ya, kembali lagi bahwa metode seorang pendidik harus mempunyai multi metode atau berbagai macam metode. Metode untuk anak PAUD akan berbeda dengan anak SD. Anak SD berbeda metode dengan anak SMP, SMA. Kenapa? Karena
perkembangan secara psikologi berbeda antara satu anak yang satu dengan yang lain. Contoh di pondok pesantren dengan metode talaki itu lebih efektif. Kenapa? Karena mereka antara SMP SMA. Saya mengadakan langsung tatap muka, face to face dengan murid maksimal 10 orang, menyetor hafalan Al-Quran maupun kitab. Dan kenapa mereka menghafal? Ternyata di sana anak secara psikologis tidak langsung menganalisis, tapi harus menghafal terlebih dahulu. Seperti Jurumiyah, Imriti, Yakulu, Alfiyah itu dihafalkan. Al-kalamu warabdu murakabu biwad'i wa aksamu salah satu wa fi'lu ja'alima nafaismu yurabu. Lah, kok begitu kan bahasa Arab tinggal langsung saja. Ternyata metode menghafal itu sama efektif dan sudah bertahan selama ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Bahkan sahabat, kenapa mereka menghafal terlebih dahulu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram. Ternyata metode menghafal itu sangat berhasil. Kenapa? Di anak SD, SMP, SMA. Tapi ternyata setelah kuliah, metode menghafal tidak menjadi sesuatu yang efektif. Bahasa nate, kata orang Sunda, menghafal pagi, sore udah lupa. Nah itu antara anak kuliahan lah, antara 18, 19 sampai 40 tahun. Kenapa? Karena di sana adalah doktrin atau di sana dia diberikan untuk berpikir secara sistematis. Dia berpikir sudah analisis. Nah, 40 tahun ke atas itu sudah berpikir secara idealis. Bahasa NU-nya maslahah. Makanya, kok kenapa orang FPI banyak yang muda? Karena mereka orang-orang yang analisis dan kritis. Mereka suka yang namanya bertentangan dengan kondisi situasi sekarang. Lah, kenapa orang NU itu 40 tahun ke atas? Kenapa? Karena idealis, karena maslahah yang berpikir bagaimana. Nah, kalau orang-orang seperti anak-anak Ansor, itu kan dia melawan arus yang sudah ada, yang begitu boleh dikatakan bahasa mereka itu kanan banget. Nah, untuk menyeimbangkan, nah seperti begitu, itu realita di tempat saya, dan saya selalu menganalisis bagaimana kehidupan mereka, dan mereka tidak mau hidupnya nyantai-nyantai, jalan-jalan saja. Ya, seperti itu. Itu metode. Nah, sebagai seorang pendidik, kalau Anda anak SD, ya sistemnya yang hafalan, seperti bagaimana sholat, itu lebih banyak hafalan, tapi tentunya multi metode. Selain ceramah, coba diberikan yang namanya anak-anak itu metode drama, atau disebut juga sebagai metode sosiodrama. Jadi mereka dibiasakan, khususnya di fikih, itu lebih banyak pakai praktek atau metode bahasanya itu kalau langsung ke teknis, seperti menyembelih, terus seperti mereka itu sholat. Jadi lebih efektif untuk praktek daripada mereka itu menghafal. Seperti sejarah lebih cenderung sosiodrama. Nah, seperti itu. Sebagai pendidik harus mempunyai multi metode. Metode sesuai tentunya disesuaikan. Ya, kalau sosiodrama dengan praktek untuk usia mahasiswa itu berbeda dengan praktek anak SMP SMA. Kenapa? Karena mahasiswa prakteknya itu adalah praktek dalam segi penelitian, bukan dari segi praktek seperti bagaimana sholat, bagaimana zakat, tapi bagaimana menganalisis zakat, tapi disebut sebagai praktek lapangan. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan dulu, silakan. Mau melihat langsung disilakan. Oke. 10 menit pertama yang ditanyakan.
Ada 31 peserta. Oke, kita lanjutkan. Bicara tentang pengembangan metode, kita akan berbicara tentang bagaimana kita menghadapi siswa didik. Kenapa? Karena siswa anak SMP SMA adalah siswa yang mencari jati diri. Nah, kenapa? Metode ini harus dipertimbangkan adalah yang kita harus pahami adalah dari segi mereka, kejiwaan mereka. Contoh begini, anak-anak broken home itu cara ibadahnya didahulukan dulu dari segi afektif. Afektifnya dulu yang diasah. Apa itu afektifnya? Jiwanya. Seperti saya di pesantren, ketika anak-anak itu anak-anak mantan pecandu narkoba, anak-anak pejabat, anak-anak yang mempunyai kedudukan atau bahkan aparat, itu nggak langsung saya ajari sholat. Yang saya ajari dulu adalah zikir, tahajud, tanpa harus bacaan dulu, zikir aja, ajak ke masjid. Hampir 40 hari itu diajak zikir dulu. Nggak dikasih materi yang namanya fikih. Bagaimana sholat yang benar, enggak. Yang penting ikut sholat dulu, ikut zikir dulu. Ketika mereka, kenapa? Karena kan orang masuk pesantren, itu kan dari berbagai macam orang. Sama ketika masuk sekolah pun berbagai macam orang, kita lihat anak itu. Bahkan ada masuk ke pesantren, korban perkosaan. Itu traumanya luar biasa itu. Anak diculik, anak SMP diperkosa, sama saudaranya sendiri. Karena dia trauma, akhirnya orang tuanya dimasukkan pesantren biar dia mendapatkan lingkungan baru. Nah, di sana anak itu nggak langsung ngaji ke madrasah, tapi dibimbing, diajak ngobrol, diajak makan, diajak rileks. Jadi secara psikologinya dia sudah terbuka. Dia tidak stres. Nah, itu adalah salah satu pertimbangan yang namanya penerapan metode. Apalagi anak pejabat baru datang langsung dikasih misalkan langsung diajarkan misalkan tentang sejarah Islam. Nah, bisa repot. Diajak dulu ikut kegiatan ritual-ritual tanpa harus menekan mereka. Jadi bahasanya itu kayak kemarin. Dalam penerapan metode itu harus ada sosialisasi, internalisasi, baru inkulturasi. Sosialisasi pengenalan aja dulu. Dakwah, dari dakwah baru syariah, dari syariah baru masuk ke tarekah. Kalau saya ditambah dakwah tarbiyah, syariah, baru ke masuk ke tarekah. Tarekah ini, bahasa saya, metode ini sudah berjalan apabila sudah ada kesadaran pada diri. Tanpa ada kesadaran diri, metode yang digunakan apapun tetap tidak akan efektif. Contoh, ustadz sehebat apapun, bacaannya selancar apapun, seenak apapun, kalau orang di hatinya udah benci, nggak enak sama orang itu, mau apapun yang diomongin, materinya apa, mau metodenya bagaimana, modelnya seperti apa, tidak akan didengarkan. Sama juga seperti seorang guru. Seorang guru, makanya di sana adalah seorang model. Guru seorang artis, guru seorang yang membimbing muridnya dengan apa? Karena dia itu sebagai role model, dia harus menjadi panutan bagi seorang murid. Makanya di sana seorang guru wajib sebelum menerapkan metode harus disukai dulu oleh seorang
muridnya. Karena apa? Karena muridnya tidak akan pernah mendengarkan gurunya dengan metode apapun ataupun menjalankan apapun tanpa muridnya itu mempunyai ikatan emosional yang dekat. Oke, pertanyaan selanjutnya 10 menit kedua. Pak, Assalamualaikum Pak. Deden mau bertanya Pak. Ya silakan. Waalaikumsalam. Iya, dalam pembelajaran fikih misalkan Pak ya, biasanya gitu metode apa yang cocok untuk digunakan dalam pembelajaran fikih misalkan di tingkat madrasah Pak, misalkan di tingkat bawah gitu ya. Terima kasih Pak, itu aja pertanyaannya. Ya, terima kasih. Nah, di madrasah itu tidak jauh dengan anak PAUD. Jadi tidak bisa satu orang. Dibarengin aja. Kalau sholat bareng, kalau bacaan bareng. Jadi praktek tapi secara kelompok. Jadi ada praktek secara individu, kita harus lihat praktek secara kelompok. Anak SD itu nggak bisa satu persatu ke depan terus disuruh sholat. Kayak anak PAUD manasik, nggak bisa seorang manasik, harus satu kelompok, satu PAUD manasik. Karena Baik. di sana, nah praktek aja, jangan dikasih teori. Kalau anak MI, SD, PAUD itu, kenapa psikologi mereka itu, mereka sedang masa kanak-kanak. Berbeda dengan anak SMA, sendiri-sendiri, diwajibkan. Kenapa? Karena mereka ingin diakui loh. Kayak di sini anak-anak, maaf, presiden santri, majelis permusawaratan santri, mereka sangat bangga ketika disuruh jadi imam, jadi khotib sendiri. Itu bangga sekali. Beda dengan anak PAUD disuruh sendiri, malu, bisa kencing itu di depan. Tapi beda dengan anak di sini, anak 17 tahun, 18 tahun, anak-anak SMA lah ya. Ketika mereka saya angkat menjadi pradana utama pramuka, bangga sekali. Nah, itulah salah satunya, metode harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi juga. Nah, tidak bisa anak SMA seperti praktek. Justru saya lebih sering anak-anak SMA itu coba buat DKM, silakan teknis, dibuat oleh sendiri. Ternyata mereka lebih rumit buat metodenya. Kalau saya kan inginnya buat metode pemilihan DKM itu mereka berkumpul, lalu mereka itu setelah itu buat surat suara beres oleh MPK, Majelis Pemusatan Kelas dan Majelis Pemusatan Santri. Tapi mereka buat sejenis TI-nya, bagaimana pemilihan online, seperti pemilu. Terus pakai aturan kesehatan sampai ke, tiap orang harus mewajibkan bahwa ini loh sekarang di pesantren. Bayangkan, saya aja dikasih masker, terus pakai bilik suaranya berjarak, pemilihan disesuaikan dengan nama, ribet banget pemilihan DKM. Terus pakai slide, nanti pemilihannya kalau satu suara itu naik. Nah itu berbeda dengan anak PAUD yang simple, anak SMA itu rumit. Bahkan saya tidak berpikir dengan mereka. Saya juga belajar teknologi pada mereka tentang bagaimana mereka itu menggunakan teknologi luar biasa sekali. Bahkan saya tidak tahu bagaimana mereka, bahkan saya pernah WiFi pesantren disadap itu 100 Mbps dipakai sendiri. Itu sampai ngeblok satu pesantren nggak bisa itu menggunakan WiFi gitu. Nah itu salah satu bagaimana perkembangan anak zaman sekarang. Oke, silakan ada pertanyaan lagi. Oke, kayaknya cukup ya. Udah 20 menit, saya hanya memberikan yang namanya wawasan saja. Karena materi dan lainnya nanti saya karena sudah dari makalah dan saya memberikan ujian seperti kemarin take home ya.
Jadi hitung-hitung Anda itu UAS itu menghafal itu aja. Yang penting baca, yang penting Anda tahu ya, karena ternyata semua kampus seperti itu, bukan hanya STIH. Setingkat saya di Telkom juga sama. Tidak full kuliahnya. Kenapa? Karena di kondisi jaringan, kondisi kuota, kondisi waktu yang dilakukan ternyata pengefektian waktu dalam pembelajaran secara daring sangat-sangat ditekankan. Oke? Tidak ada pertanyaan lagi? Ada? Tidak ada, Pak. Tidak ada? Oke. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kita tutup dengan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Silakan, ada waktu sekitar 10 menit lagi, silakan yang mau reuni bersilaturahim silakan. Kalau mau live silakan. Ya, terima kasih, Pak. Kemudian Saya izin keluar teman-teman ya. Dadah. Assalamualaikum. Sibuk. Assalamualaikum masak. Dadah guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.